Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Hari ini Sabtu 10 September 2022. Saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan Bapak Penatua Fremliando Palit mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema penerimaan kita berguna menghiburkan orang lain. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami datang menghampirimu melalui renungan harian GKO. Hidup baik tidak cukup hanya dengan berbakti, namun mempraktekkan dalam tindakan nyata kepada orang lain. Untuk itu ya Bapa, dengan sikap hati yang bersedia, diajar dan dibentuk Tuhan. Tuntunlah kami melalui firman-Mu ini, hati kami semakin rendah hati dan taat. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang diambil dari Filemon 1 ayatnya 20 sampai 22 yang berkata, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh karena doamu, aku akan dikembalikan kepadamu." Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi, ada 3 pertanyaan begini. 1. Hal apa yang dikatakan Paulus jika Filemon mau menerima Onesimus pada ayat yang ke-20? Yang dikatakan Paulus, jika Filemon mau menerima Onesimus, adalah kiranya ia, yaitu Onesimus itu berguna bagi Paulus di dalam Tuhan. 2. Apa yang didapatkan Paulus atas penerimaan Filemon akan Onesimus, masih pada ayat yang ke-20? Yang didapatkan Paulus atas penerimaan Filemon akan Onesimus, yaitu ketika Filemon menerima Onesimus akan menjadi penghiburan atau sukacita baginya di dalam Kristus. Yang ketiga, atas hal apa yang membuat Paulus begitu yakin bahwa Filemon pasti akan menerima kehadiran Onesimus kembali di rumahnya, berdasarkan ayat 21 dan 22. Mengapa Paulus begitu yakin kepada Filemon, sehingga ia memintanya untuk menerima kembali kehadiran Onesimus kembali ke rumahnya karena melihat ketaatannya kepada Kristus? Filemon telah mengenal dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapak Penatua untuk jawaban-jawabannya yang sangat baik. Saudara, sebagai orang Kristen hendaklah kita memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan orang lain kebanyakan di dunia ini. Prinsipnya yaitu, sebagai orang Kristen hendaklah melakukan hal-hal yang dapat menyukacitakan hati satu sama lain, baik antara jemaat dengan jemaat, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, ataupun sebaliknya, bahkan dengan saudara-saudara seiman lainnya. Mengapa? Ya, karena memberikan sukacita bagi orang lain merupakan buah dari iman dan ketaatan. Contoh yang sangat jelas bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita untuk berani mengampuni kesalahan orang lain dan menerima mereka kembali. Karena dengan mengampuni kesalahan berarti menunjukkan belas kasihan, memiliki hati yang telah diperbaharui sehingga mampu menunjukkan kemurahan hati itu, seperti Bapa kita yang di sorga yang telah bermurah hati. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus.
Pengharapan dan pikiran yang positif yang dinyatakan Paulus terhadap Filemon dengan percaya kepada ketaatannya, sehingga Paulus berani menuliskan, "Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan." Paulus tidak hanya mengenal Filemon sebagai orang baik, namun ia pun sangat mengetahui keteguhan dan keyakinan imannya. Karena itu, dia begitu yakin akan kesediaan Filemon yang mungkin akan lebih dari apa yang dimintai Paulus akan diberikannya. Oleh karena itu, untuk berbuat baik, marilah jangan dengan suam-suam kuku, jangan tanggung-tanggung, melainkan dengan limpah dan bermurah hati. Tetapi orang-orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Yesaya 32 ayat 8. Mari pastikan bahwa dimanapun kita berada akan memberi aura yang berbeda, yang berdampak sukacita bagi orang lain, baik itu yang berada di sekitar kita maupun jauh dari sekitar kita. Melalui aura kita akan terasa dan memberi dampak positif bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita membagikan kepada keluarga, sahabat kita, saudara seiman di gereja, kepada para pelayan Tuhan, dan setiap orang yang kita kenal, agar kita mengerti bahwa adalah sangat manusiawi ketika kita mengalami rasa takut. Namun kita jangan membiarkan iman percaya kita kepada Tuhan hilang, karena Tuhanlah yang selalu menjaga kita. Mari kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk hidup menerima kelemahan dan kekurangan-kekurangan orang lain, serta menerima mereka dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah bersaat teduh bersama dengan GKO Tangerang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.